Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak sehat selalu dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dahulu ya. Anak-anak jangan lupa berdoa walaupun di rumah masing-masing. Baiklah, Bapak pimpin ya doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga doa kita semua dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak. Amin. Oh ya, anak-anak, Bapak ingatkan kembali ya untuk jangan lupa presensi yang udah Bapak share di grup WhatsApp tadi ya. Nanti presensinya bisa dilakukan setelah pembelajaran ini ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sekarang kita nyanyi lagu Garuda Pancasila untuk menanamkan rasa nasionalisme pada diri kita. Bapak pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh ya, anak-anak, walaupun kita pembelajarannya daring, tetap semangat ya belajarnya agar bisa membanggakan orang tua kita ke depannya dan berguna bagi bangsa dan negara kita ke depannya. Amin. Selanjutnya pembelajarannya akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Silakan Ibu Anissa. Terima kasih Pak Sultan. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Anissa Dwi Ernawati, bisa dipanggil Ibu Anissa. Kali ini Ibu akan bertanya kepada kalian. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa? Iya benar, minggu lalu kita sudah membahas mengenai luas dan keliling bangun. Lalu apalagi? Juga sudah membahas mengenai berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ikan hasil tangkapan nelayan. Ikan hasil tangkapan nelayan tersebut dijual di mana? Iya benar, dijual di pasar. Kalau di pasar itu ada berbagai pekerjaan tidak? Ada penjual, ada yang ngangkut barang gitu ya. Jadi ada banyak. Jadi ikan hasil tangkapan nelayan tersebut dijual di pasar lalu dibeli oleh konsumen. Apakah masih ada yang belum paham mengenai materi sebelumnya? Nah, kalau sudah paham, kali ini kita akan membahas kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, dan pembelajaran ke-1. Dan kali ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Ibu berharap setelah proses pembelajaran hari ini, anak-anak mampu menentukan unsur-unsur cerita pada sebuah dongeng. Lalu, anak-anak mampu menentukan atau menunjukkan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungan sekitar. Dan Ibu berharap anak-anak juga dapat menguraikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Apakah masih ada yang belum paham? Jika sudah paham, kegiatan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nana ya. Terima kasih Ibu Anissa. Baiklah, selanjutnya akan Ibu lanjutkan ya. Sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Nuria Aprina, biasanya dipanggil Ibu Nana. Oke, baiklah anak-anak. Ibu ingin bertanya, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng merupakan orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Lalu, mendongeng termasuk sebuah pekerjaan. Nah, Ibu ingin bertanya, apa pekerjaan orang tua anak-anak? Pasti berbagai macam pekerjaan ya, antara lain seperti guru, polisi,
Pasti ada kan? Nah, kali ini ibu akan membacakan sebuah dongeng, yaitu Tupai dan Ikan Gabus. Nah, anak-anak juga dapat menyimak ataupun membacanya ya. Coba buka bukunya halaman 95. Di sana terdapat sebuah dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Nah, anak-anak simak ya. Ibu membacakan dongengnya. Baiklah, disimak ya. Ibu akan membacakan cerita mengenai Tupai dan Ikan Gabus. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru. Selalu dilakukan bersama. Suatu hari, Tupai tidak melihat Gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa Gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah Tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, Tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk memakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, sebagai berikut ya cerita mengenai Tupai dan ikan gabus. Nah, tadi kita sudah membacakan cerita mengenai Tupai dan ikan gabus. Nah, coba anak-anak mencari unsur-unsur intrinsik yang ada di dongeng tersebut. Mencari temanya, tokohnya, penokohannya, alurnya. Nanti bisa dikumpulkan di WhatsApp grup ya, ataupun di kolom komentar. Nanti bisa dijawab di kolom komentar, misalnya temanya ini gitu, misalnya temanya tentang tupai gitu. Nanti kalau dan bisa juga dikumpulkan di WhatsApp grup. Tahukah kamu, biasanya pendongeng membacakan cerita menggunakan wayang. Nah, wayang terbuat dari kayu. Nah, coba buka bukunya halaman 98. Di sana terdapat cerita mengenai pengrajin kayu. Nah, nanti ibu akan membacakan ceritanya. Anak-anak menyimak ya, ataupun membaca ceritanya juga di rumah. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayah membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku.
Oke, lalu mari kita berdiskusi. Nah, di sini terdapat 3 pertanyaan mengenai pekerjaan Ayah Beni sebagai pengrajin kayu. Pertanyaan yang pertama yaitu produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Nah, kira-kira tadi produk apa ya yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Produk mebel seperti kursi, lalu meja. Nah, nomor 2 yaitu apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasannya. Kira-kira pekerjaan Ayah Beni menghasilkan barang atau tidak? Menghasilkan ya, yaitu menghasilkan kursi, meja, lalu termasuk menghasilkan jasa atau tidak? Menghasilkan jasa. Nah, tanpa seorang pengrajin kayu ya atau orang yang membuat kursi dan meja, tidak ada kursi, tidak ada meja. Berarti itu termasuk menghasilkan jasa atau tidak? Menghasilkan jasa ya, karena menghasilkan suatu produk atau barang. Berarti pekerjaan Ayah Beni menghasilkan jasa dan barang. Lalu nomor 3, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Nah, seperti cerita Ayah Beni yang kita bacakan tadi, yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu, yang pertama membeli kayu, lalu memotongnya, lalu membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecat. Nah, anak-anak, selain pekerjaan pengrajin kayu, masih banyak lagi jenis-jenis pekerjaan. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ada guru, petani, nelayan, dan lain-lain sebagainya. Coba buka bukunya halaman 100. Nah, di sana terdapat kenampakan hutan Kalimantan ya. Coba ya kita perhatikan. Nah, di sini kenampakan hutan Kalimantan tahun 1950, 1985, 2000, 2005, 2010 dan 2020. Nah, menurut anak-anak bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Nanti kita diskusikan ya di WhatsApp grup. Nanti misalnya bandingkan tahun 1950 dengan tahun 1985. Misalnya tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi dengan hutan. Nah, tahun 1985-nya hutannya mulai berkurang. Nah, begitu ya anak-anak, nanti kita diskusikan di WhatsApp grup. Jadi, kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan baik agar tidak menimbulkan kerusakan. Salah satu dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol, yang pertama banjir, yang kedua hutan menjadi gundul, yang ketiga tanah longsor, dan lain-lain sebagainya. Baiklah anak-anak, nanti ibu akan mengirimkan tugas ke WhatsApp group. Jangan lupa ya dikerjakan. Baiklah, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Seli. Kepada Ibu Seli, persilakan. Baiklah, terima kasih Bu Nana atas penjelasannya. Baiklah anak-anak, tadi kan sudah dipelajari mengenai apa saja. Ada yang tahu? Kita mempelajari mengenai unsur-unsur dongeng, yaitu terdapat unsur intrinsik, antara lain ada tema, alur, penokohan, latar, dan amanat. Nah, selain itu juga kita mempelajari jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Salah contohnya jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kita saat ini: perajin kayu, nelayan, petani, pedagang, dan banyak lagi. Lalu kita juga mempelajari mengenai apa? Ada yang tahu? Dampak sumber daya alam yang tidak terkontrol. Contohnya seperti hutan menjadi gundul, tanah longsor, rusaknya ekosistem, dan air menjadi kering, dan lain sebagainya. Nah, apakah anak-anak yang ada yang ingin ditanyakan? Kalau
aja bisa bertanya di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Baiklah anak-anak, jangan lupa tugas yang diberikan Ibu Nana tadi dikerjakan dan dikumpulkan. Ada yang masih ingat tugas apa? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Mario Salim. Baik, terima kasih Bu Sally. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan tindak lanjut. Nah anak-anak jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan di grup WhatsApp grup ya, oke? Lalu apabila nantinya anak-anak mendapatkan nilai kurang dari KKM, akan remedial dan diberikan tugas evaluasi lagi. Begitupun yang mendapatkan nilai di atas KKM, akan diberikan kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan pengalaman materi dan pendalaman materi ya. KKM yaitu 75. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan berterima kasih kepada ibu bapak guru lainnya juga. Kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak jangan lupa ya berdoa, biarpun di rumah kita masing-masing. Belajar, PR-nya dikerjakan, tugas-tugasnya dikerjakan. Baik, Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.